Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries ya. Tema atau judul games kali ini Aries adalah pekerjaan yang cocok dan mendatangkan hoki untukmu. Kira-kira pekerjaan apa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Di sini pesan semesta sebelumnya ya, dengan kondisimu ya, baru kita ke pekerjaan yang membawa hoki untukmu ya, atau jenis-jenisnya kayak apa aja nanti kita lihat ya. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aries. Aries. Kita lihat apa yang terjadi Aries. Oke, di sini ada Two of Cups. Semesta ya, mau kamu harus menyeimbangkan energimu. Apa yang kamu sukai, antara hati dan jiwamu harus seimbang, dimana kamu bergerak sesuai dengan kata hatimu. Di sini kamu kayak macam bingung ya, aduh saya bingung, saya mau ke situ tapi hati saya kayak nggak nyaman. Berarti pikiran alam bawah sadarmu menolak untuk menerima pekerjaan itu ya. Tetapi terkadang kamu mau, udah deh, daripada nggak ada pekerjaan lain, ya udah saya ini aja, ikut itu aja karena uangnya aja. Akhirnya tidak menjadi berkat buatmu, tekanan ya. Tuh di sini Four of Cups, dimana kamu merasa bahwa kok saya kerja tapi banyak hutang ya, atau kok saya kerja hidupku begini-begini aja ya, nggak ada up-upnya ya, stres, bingung ya. Kalau pekerjaan kamu anggap susah atau tekanan, ya berarti tuh pekerjaan toksik untuk dirimu. Kenapa? Karena pikiranmu sudah nggak nyaman, hatimu juga nggak membuat nyaman dirimu. Akhirnya tekanan buat dirimu dan uang pun jauh. Kenapa? Karena seakan-akan kamu menolak, kamu di vibrasi bawah, tidak mau menerima berkat itu. King of Cups ya, semesta mau menyampaikan kepada kamu harus bisa berpikir, berinovasi apa yang kamu inginkan, tujuan kamu apa, baru action. Contohnya saya punya mobil tapi gaji saya cuman 5 juta UMR ya, dengan kondisi kalau macam seandainya saya mau kredit, saya sudah harus DP 50, ini contoh ya, di 50 baru angsurannya berapa, contohnya angsurannya 3 juta, ini contoh, atau angsurannya ya 3 juta lah, terus biaya hidup 2 juta, terus biaya makan dan biaya transportasi dan lain-lain. Maksudnya biaya hidup makan ya 2 juta ini sebulan, terus biaya transportasi dan lain-lain. Saya punya tabungan cuma 1 juta, nggak bisa, saya mau bayar angsuran sekitar 3-4 juta, ini cuma bisa 1 juta, terus gimana, saya nggak bisa. Ya itu karena kamu di situ, jadi kamu tahu bahwa oke, saya mau beli mobil, angsuran saya 5 juta, apa yang harus saya lakukan untuk bisa mendapatkan 5 juta itu. Yang pasti ya, sama seperti kamu, saya mau kaya tapi kamu jadi karyawan, yang nggak bisa. Kenapa? Kaki kamu diikat dari berapa jam sampai berapa jam, dan itu pun kamu dapat UMR saja ya. Jadi harus punya inovasi. Inovasinya gimana kak? Dari kata hatimu. Kamu kan punya talenta dari lahir, itu kamu udah diberikan talenta dari semesta loh, dari Tuhan loh. Kamu nggak kembangkan, sangat disayangkan. Talenta itu adalah berkat Tuhan untuk bisa menjadi bekal untukmu nanti. Dikembangkan, itu yang akan membuatmu kaya. Kamu sekarang punya talenta apa? Contohnya, saya suka menyanyi kak, ya kembangkan. Kamu bisa jadi penyanyi di YouTube, di weddingan, di cafe ya, atau di acara-acara lainnya. Kembangkan itu. Tapi saya cuma bisanya di kamar mandi aja kak, di rumah. Belajar untuk bisa naikkan suaramu, kualitas suaramu
Cuman kan kamu nggak mau belajar. Kamu takut, nanti dibilang ini, nanti nggak dapat suara ini. Kamu tuh berpikir bahwa harus kayak Lyodra yang sampai nada-nada tinggi. Hey, untuk bisa jadi penyanyi hebat itu bukan hanya sekedar nada tinggi, tapi bagaimana supaya kamu bisa mentransfer apa yang kamu rasakan ke orang yang bisa merasakan itu. Contohnya lihat Michael Jackson atau penyanyi lainnya, kok sampai orang bisa menangis. Kalau kita mungkin merasa biasa aja, tapi ada orang yang menangis loh. Berarti kan dia bisa bisa memberikan makna lagu, isi lagu itu kepada audiens, kepada pendengar. Ya. Nah, ini contoh. Jadi menyanyi dengan sepenuh hati. Bukan hanya nyanyi asal suara, asal enak. Orang itu sebenarnya kalau bicara nyanyi, orang suaranya semua bagus. Cuman yang pertama bisa tersampaikan tidak maknamu itu. Ada juga yang terlalu nada tinggi tapi bikin telinga sakit. Jadi jangan terlalu memaksakan gaya nyanyi orang dengan gaya nyanyi kamu. Terkadang orang itu membanding-bandingkan, padahal mungkin dia nada rendah tapi ternyata penuh dengan kelembutan. Orang nyaman, orang senang. Karena tidak mungkin semua orang itu mau dengan nada ngerok, ya. Kan ada rocker, mereka suka rocker, tapi ada beberapa yang nggak suka. Saya maunya yang slow, yang nyaman, yang lembut, yang saya pusing kalau dengar lagu yang terlalu metal. Nah, ini ada beberapa. Jadi jangan terlalu mengikuti orang. Kamu nih mengikuti orang, jadi kamu tidak bisa memberdayakan talentamu. Takut dibilang ini, takut dibilang itu. Tuh, Knight of Swords, kamu harus berani. Ini wanita aja pegang pedang loh. Ini harus berani mengambil keputusan, berani mengambil langkah, ya. Berani juga bertanggung jawab atas keputusan yang kamu ambil, ya. Berani bersendiri. Artinya gini, kalau kamu seandainya ya buka toko nih, ya kamu harus jalankan, kamu harus bangun pagi-pagi, kamu harus melihat apa yang kurang, apa yang harus dibenahi di toko itu. Jangan kamu harap karyawanmu, ya. Saya harus punya karyawan, wah, untung aja belum, berarti untungmu kamu pakai untuk bayar karyawan dong. Jadi yang semesta mau sampaikan, kamu harus berani untuk terjun langsung, ya, supaya kamu bisa sukses. Karena kalau kita mengharapkan orang, nggak bisa. Tuh, Eight of Pentacles, kamu yang kerja sendiri, kamu yang mendapatkan sendiri saat ini. Jadi kamu yang kerjakan, kamu yang dapati. Nggak usah pakai orang dulu atau ketergantungan ke orang lain. Ya, contohnya kamu jualan online, ya berarti kamu yang live sendiri, ini contoh ya, karena kan sekarang teknologi kan. Kamu yang live sendiri, kamu yang jadi adminnya, kamu yang ketik atau catat siapa, alamat dan macam-macam. Habis itu kamu yang packing, ya. Habis itu kamu pergi kirim, ya. Pergi kirim nih ke ekspedisi ya. Kalau macam kamu kirim lagi, wah nggak repot. Harus ada pihak luar itu. Yang penting pihak dalam intern dulu. Kamu kirim dalam artian kamu harus antar ke ekspedisi. Nah itu rutinitasnya seperti gitu, harus ada ritmenya. Dari jam berapa sampai jam berapa saya live, habis itu dari jam berapa sampai jam berapa saya input, dari jam berapa sampai jam berapa saya harus packing, dari jam berapa sampai jam berapa harus saya pergi ke pihak ekspedisi. Nah itu harus dijadwalkan. Kalau kamu berharap orang lain yang live, orang lain yang packing, admin ini itu, ujung-ujungnya dia nggak bisa berkembang. Kenapa? Karena untungmu itu yang kamu dapatkan, kamu harus bayar gaji tenaga mereka untuk gaji mereka. Harus berani untuk sendiri, berani melangkah tuh, ya. Harus juga memberi. Kalau kamu terlalu irit, uangmu itu kayak macam apa ya? Nggak akan bagus. Ya, bukan berarti saya bilang kamu boros, no. Tetapi macam contoh, saya ingin makan bakso, harganya 20.000, tapi aduh uangku tinggal sedikit. Kamu makan aja. Tapi kamu tahu bahwa kalau saya sudah kenyang, saya akan fresh lagi dan saya harus kerja lagi gitu. Jangan aduh saya uang tinggal 20.000, saya mau makan bakso uangku habis. Jangan takut habis. Karena kalau kamu takut itu doamu. Wah, habis uang habis. Tapi kalau kamu punya mindset, oke, saya bayar 20.000, uangku mungkin sementara habis, tetapi saya akan habis makan, saya kerja lagi, saya on lagi, saya fit lagi, pasti bisa mendapatkan 40.000, 2 kali lipatnya. Nah itu harus mindsetnya gitu. Karena apa? Itu doa dan energi juga. Kenapa? Karena kalau kamu tahan-tahan, kamu ingin makan tahan-tahan, itu sama saja kamu membatasi energi itu, bahkan memblok. Karena keinginan kita kan harus terpenuhi supaya kita senang, kita gembira.
Terkadang orang tuh menahan-nahan rasa gembiranya untuk hemat, padahal ujung-ujungnya juga nggak kaya-kaya. Dan sangat disayangkan dia tidak berbahagia. Bener kan? Terkadang begitu kan, kamu sudah hemat, ujung-ujungnya aduh pengeluaran yang tak terduga. Akhirnya uang yang kamu sudah hemat-hematkan itu keluar lagi, dan akhirnya kamu tidak hemat, sudah nggak bahagia, nggak hemat lagi, nggak ada tabungan lagi. Nah itu maksudnya supaya kamu bahagia, energimu up, itu akan memancarkan energi positif lagi. Bukan berarti saya suruh kamu boros, no. Kalau bicara boros itu beda. Kita nggak ingin baru kita beli, itu namanya boros. Tapi kalau kita mengeluarkan sesuatu yang memang karena kebutuhan kita, bukan karena keinginan, itu akan energinya up, energinya akan kita bahagia, energinya membuat kita bahagia, itu yang harus dilakukan. Bukan kamu sudah kenyang baru saya harus makan ini, harus makan itu terus. Itu namanya keinginan, bukan kebutuhan. Jadi kamu tuh bukan berarti saya bilang kamu ingin makan ini, tapi Kak Ica bilang ingin, berarti saya tetap kenyang tapi masih mau makan, ya jangan. Maksudnya memang betul-betul kamu butuh gitu, saya butuh makan hari ini tapi saya mau makannya bakso. Nah itu supaya kamu bahagia, saya bisa makan bakso, energinya up. Ada orang yang tidak suka makan bakso tapi mau makan bakso, ya ada beberapa sudah asal makan aja, akhirnya dia nggak nyaman. Bener kan? Contoh, saya mau makan bakso tapi disajikan mie ayam. Ini contoh, walaupun sama-sama mie, tapi kamu maunya bakso gitu. Ya makanlah bakso, jangan ikut-ikut orang. Sama seperti pekerjaan. Kalau pekerjaan orang ini suka, belum tentu kamu suka, ya jangan dikerjakan. Ngapain kamu mengikuti pekerjaan orang lain? Beda. Ya. Di sini ada Ace of Cups. Kamu jadilah rezeki buat dirimu dan orang lain dengan cara vibrasimu. Dengan cara kamu menyenangi pekerjaan itu, kamu bisa mendapatkan uang dan berbagi. Ya, seperti Six of Cups. Kak, nanti kalau kita berbagi nggak dapat terus gimana? Ya berbagi dari kelebihanmu, bukan berbagi dari kekuranganmu. Harus pakai mindset, logika kita juga pakai. Terkadang ini orang bilang, saya mau berbagi dari kekuranganku supaya saya mendapatkan lebih. Iya, tapi kalau hatimu tidak nyaman, hatimu tidak ikhlas, ya percuma. Kecuali kalau kamu ikhlas, ya. Karena kalau kita bicara keikhlasan itu mempercepat kita bisa diberikan lebih cepat. Tapi kalau kita tidak ikhlas, ya lama. Pasti diberikan tapi lama. Ya. Semesta mau jadilah berkat untuk dirimu dan orang lain. Apa yang ada dalam potensimu bisa menjadi berkat. Macam contoh, kamu sukanya yang tadi ya, menyanyi. Akhirnya kamu menghibur orang. Jadi kan itu berkat. Berkat itu bukan hanya sekedar kamu memberikan yang lain, tapi kamu memberikan hiburan juga, itu berkat. Orang dari stres bisa menjadi terhibur, bisa ketawa. Nah ini contoh ya. Dan berikutnya di sini The Emperor, ya, harus bisa selektif dalam apapun, harus bisa tegas. Ya, harus punya wawasan tinggi, jangan kamu dibodoh-bodohi. Kamu bisa menerima masukan tapi difilter dulu. Masukan ini pantas tidak, cocok tidak, bukan hanya ikut-ikut aja. Ini kebanyakan kamu ikut-ikut orang. Ya. Jadi tidak nyaman, kamu merasa tidak nyaman tapi karena orang itu kaya jadi saya harus ikut cara kerjanya. Oke, kita bisa melihat, tapi kalau kita nyaman tidak dengan cara kerja mereka. Ya. Ada kan beberapa orang yang kaya merasa nyaman karena kerja yang tidak halal, ya. Tapi mereka nyaman, ya itu beda. Kalau kamu nyaman, ya nggak apa-apa ikut mereka. Tapi kalau kerja, kamu sudah tahu bahwa kerja tidak halal dan itu membuat kamu tidak nyaman, berarti jangan dilakukan. Ya, harus mencintai pekerjaan itu supaya energi positif itu datang. Ya, dia bisa memancing energi-energi lainnya atau keberuntungan lainnya untuk datang kepadamu. Seperti gitu. Ya, itu yang mungkin saya bisa berikan ya. Dan untuk kalian Aries, ya. Ada beberapa yang mungkin contoh, ya, kamu bisa jabarkan juga. Di sini kamu cocoknya itu jadi pengusaha, ya, bisa menjadi pemandu wisata juga. Pokoknya orang yang melihatmu, orang yang mendengarmu, kamu bisa jadi moderator, ya, terus juga bisa bisa juga sebagai mungkin kalau dibilang model, penata busana, ya, terus dokter mungkin, ya, dan pengacara. Pokoknya intinya yang bisa membantu orang, ya. Ataupun mungkin contohnya kamu ada orang punya masalah, mereka datang kepadamu dan kamu membantunya, gitu, ya. Ini kalau seandainya kamu berdiri sendiri, ya. Kalau kamu jadi karyawan, ya otomatis kamu disetting.
Jadi ini kalau kamu berdiri sendiri, kamu cari pekerjaan terlepas dari yang saya omong tadi, masih banyak pekerjaan lainnya yang dimana kamu memberikan pertolongan buat orang lain, orang datang kepadamu dan kamu membantunya. Contoh wedding ya, WO, IO ya, orang datang konsultasi kepada kamu dan akhirnya bisa membantu dalam masalah mereka gitu, untuk bisa menggolkan apa yang mereka inginkan gitu. Atau jadi arsitek, mereka bilang aduh saya punya lahan cuman segini terus nggak pas, kira-kira bisa nggak dibikin yang bagaimana sesuai dengan yang kami inginkan. Kamu bantu, kamu gambar sesuai dengan luas tanahnya dan bangunan yang mereka inginkan. Nah itu. Atau konsultan pajak atau konsultan keuangan ataupun apapun ya, untuk bisa membantu mereka. Nah itu salah satu, tapi masih banyak pekerjaan yang lainnya sesuai passionmu. Itu tadi beberapa contoh yang menurut saya dari kalian yang bisa ya untuk Aries. Dan menurutmu sesuai kata hatimu ya, yang kamu suka itu apa? Yang pastinya untuk membantu orang-orang yang datang kepadamu dan kamu memberikan jasa kepada mereka, membantu mereka ya, ataupun motivator, tanya jawab Q&A, ataupun apa lagi ya, sebagai dokter juga bisa. Mereka datang dengan keluhan, kamu bisa memberikan resep untuk pengobatan, untuk mereka bisa sembuh lagi, seperti gitu. Dan masih banyak lagi pekerjaan lainnya yang mana kamu bisa memberikan jasa kepada mereka ya, atau bisa memberikan pemahaman, atau bisa memberikan jalan keluar untuk mereka ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Selebihnya kamu bisa jabarkan lagi ya, karena banyak pekerjaan-pekerjaan sesuai kata hati ya, dan minatmu. Dan paling utama harus kamu menyenangi itu. Kalau kamu tidak menyenangi, wah sama saja itu pekerjaan toksik namanya ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.